ikan lempah kuning dari Bangka. Ini kuahnya itu bukan dari kaldu ikan, bukan. Ini dari si seaweed ini, rumput laut. Ikannya tuh juga bersisik-sisik ya, tapi ini beneran, percayalah. Ini bukan ikan beneran. Kita cobain ya. Asam, manis, segar, pedas jadi satu. Sahabat Daai, kembali lagi di Cerita dan Rasa. Makan enak, makan sehat. Hari ini aku lagi ada di Juara Minang nih. Tapi jangan salah, Juara Minang itu nggak cuma jualan Minang sama Padang, tapi juga ada masakan Medan dan juga Bangka. Jadi penasaran makanannya tipe-tipenya apa aja ya? Yuk langsung kita check out. Sahabat Daai, banyak banget macamnya. Tapi ini macam-macam makanan Padang nih. Tadi katanya sih ada Minang sama ada Bangka juga ya. Di mana ya kira-kira? Coba kita tanyain aja ya. Kebetulan ada bapaknya nih. Halo Pak. Halo. Pak, ini makanannya Juara Minang. Tapi saya dengar-dengar nih, desas-desus katanya ada Bangka sama Medan juga ya Pak ya? Ya, kita kalau yang display memang khas masakan Padang. Tapi kalau misalkan kakak ingin lihat masakan khas kita yang lain, ini masih ada menunya kak. Ada juga. Ya. Oke. Nah ini kalau banyak untuk Bangka, kita ada bakmi khas Bangka. Ya, mie-nya kita buat sendiri. Mie-nya bikin sendiri. Iya, lalu juga kita ada, mungkin kakak pernah dengar lempah kuning. Oh, lempah kuning. Lempah kuning itu juga khas Bangka. Iya betul, lempah kuning. Kalau sahabat Daai itu pernah main ke Bangka atau misalnya ke rumah makan yang khas Bangka tuh pasti ada lempah kuningnya. Sama ada bakmi. Bakmi Bangka tuh kayak gimana ya Pak? Itu manis atau asin ya? Dua-duanya ada. Ada rasa manis, ada rasa khas asin juga. Tuh sahabat Daai, kalau misalnya lebih suka manis, berarti bisa namanya apa tuh Pak? Kalau yang manis kita namanya bakmi ceria. Oke, kalau yang asin? Bakmi happy. Oke, dua-duanya kesannya happy joyful ya. Nah, sahabat Daai, karena kita sekarang ada di Juara Minang, kayaknya harus deh kita nyobain masakan Padangnya. Kalau di sini yang paling top apa nih? Banyak soalnya. Boleh coba kita punya rendang sama telur barendo. Rendang sama telur baredo. Nah, sahabat Daai nih kalau tahu rendang, ini pasti banyak banget variasinya ya. Nah, kalau ini Pak, ini yang rendangnya ini ya? Ya, ini rendang. Oh ya, dia warna tuh merah. Ini pasti bikinnya lama banget. Udah chili oilnya tuh udah keluar semua. Boleh deh kalau gitu saya nasi Padang pakai rendang sama telur baredo. Baik. Ya. Siap. Saya tunggu gitu, dulu. Silakan duduk dulu. Ya. Makasih Pak. Sahabat Daai, kita tunggu makanan kita yuk. Kita duduk dulu di situ. Sahabat Daai udah dateng nih. Yang pertama kita punya nih nasi Padang, ada rendangnya yang juara, namanya aja Juara Minang, tapi dia juara. Let's see. Ada baredo juga, dan ini komplit banget ya, ini sampai belakang nih. Ada daun singkongnya juga, ada sambelnya, ada gulai nangkanya. Terus yang di sini, ini katanya yang terkenal banget. Di sini ada bakmi Bangka dan aku pesen yang tipe ceria. Ini yang manis. Jadi rasanya itu lebih manis dan dia warnanya juga lebih gelap. Dan di sini juga ada komplit nih sama kuahnya. Eits, kuahnya jangan dituang. Ini harus dimakannya terpisah. Ya kalau mau siram-siram dikit oke lah ya. Tapi memang ini untuk diseruput aja. Tapi yang pertama aku pengen nyicipin dulu nih. Juara Minang pasti juara nih rendangnya. Kita lihat ya, rendang itu macam-macam. Di sini rendangnya agak merah ya, kan ada tuh rendang yang sampai hitam, itu berarti dioseng banget ya rempah-rempahnya. Nah kalau ini dia masih ada kecoklatan merah-merah, yang pasti ini dia nggak pakai bawang. Jadi di sini itu dia pakai imitasi juga, ini bukan daging ya, tapi lihat suirannya persis
Poinnya kalau bikin rendang yang nggak mau pakai daging beneran, nggak bisa cuma pakai kedelai, harus ada semacam jamur untuk tekstur ya. Jadi ini kelihatannya dia bener deh bikinnya dia pakai tekstur. Kita cobain dulu rendangnya aja. Wah, sedep, gurih banget. Dan teksturnya itu dia ada fightingnya sedikit, jadi ada nolaknya sedikit, tapi juga tersuir-suir dengan sangat mudahnya. Barusan nggak pakai gigi, pakai lidah aja udah tersuir semuanya. Tapi dia juga ada serat-seratnya itu, yang bikin mantap. Gimana kalau kita campur nih baredonya? Wah, crispy banget ternyata. Jumbo lihat, udah kayak UFO ya, dia besar banget, crispy, dan udah nempel-nempel nih. Bumbu rendangnya gimana kalau kita sekalian aja olesin pakai bumbu rendangnya. Kita potong. Wah, crispy banget. Kalau baredo ini paling mantap emang kalau di nasi padang ya, soalnya dia ngasih tekstur. Kalau nggak, padang itu semuanya kan saus, ayam, gulai gitu ya. Jadi lembut-lembut, bersaus-bersaus, ini yang bikin asik. Nah, kita coba ya. Ini bumbu rendangnya udah pada nempel-nempel semua. Kita coba sekalian nih sama sambalnya, sama gulai nangkanya sekalian. Bener-bener juara. Sekarang aku mengerti kenapa ini disebut juara Minang. Bener-bener bumbunya juara meskipun nggak pakai bawang semuanya. Sebelum kita lanjutin ke bakmi Bangka Cerianya, kita minum dulu. Di sini ada jeruk. Jeruk apa ini? Kita coba. Seger banget. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu kita mau nyobain ini bakmi Bangka Ceria. Kenapa ceria? Karena dia manis. Nah, ini kita mau coba nih, lihat ada apa aja sih toppingnya. Ada sayur, tentunya toge. Terus ini ada jeruk yang harus kita peres dulu. Lalu ada ayam, tapi ini bukan ayam ya. Ayam suwir. Ada bakso juga, komplit banget. Aku nggak suka banyak-banyak jeruknya, karena nanti rasa umaminya itu dari bakminya pasti ketutup. Sayang sekali karena ini kelihatannya berasa banget. Nah, ini kuahnya ya. Wah, mantep kuahnya. Gurih. Kita tuang dikit aja. Karena ini kita nggak mau bikin bakmi ayam. Nah, bedanya sama bakmi ayam, sama bakmi Makassar itu beda-beda ya. Kalau biasanya di Makassar tuh bakminya gede-gede, itu teksturnya lebih alot dan dia tebel-tebel. Kalau mie lebar tuh kayak kue tiaw, kalau ini tipis-tipis lihat. Dan dia tambah tipis mie-nya, itu pasti surface area-nya tambah banyak untuk dia nyerap bumbu apapun yang dimasukin ke situ. Nah, paling asik di bakmi Bangka. Coba ya. Wow, ini nostalgia masa kecilku. Aku pernah makan ini, enak banget, tapi aku lupa nama tempatnya. Sampai sekarang, sampai hari ini, aku nggak nemuin rasa kayak gini. Dulu ada yang jualan di sekolah, tapi ini persis sama kayak gitu, tapi lebih enak daripada yang aku ingat. Gimana ya? Dia tuh gurih, dan aku nggak pernah, selain di tempat itu nggak pernah ada ciri khas kayak gini sebelumnya. Ini bukan hanya bumbunya, tapi mie-nya sendiri. Itu dia kenyal, kres-kres gitu loh. Jadi ada bite-nya sedikit dan rasanya itu gurih. Tapi gurih yang khas yang aku nggak bisa deskripsiin lagi. Sejenak sampai lupa kalau ini ternyata makanan vegetarian. Bukan cuma itu. Ini mie-nya vegan ya, karena dia nggak pakai telur. Luar biasa. Ini bener-bener layak untuk bikin restoran yang kayak di stand alone di pinggir jalan besar yang terkenal, yang viral. Ini harusnya udah lebih viral dulu. Ini enak banget. Sahabat Aik, setelah ini aku pingin juga nyobain menu lainnya, karena tadi menunya itu banyak banget. Bangka, Medan. Sayang kalau kita cuma nyobain 2 ya. Gimana kalau abis ini kita pesen yang lain-lain lagi dan aku langsung mau habisin ini dulu.
di depan kita sahabat Daai udah ada berbagai macam makanan yang gak cuma dari Bangka nih, kali ini ada dari Medan juga. Nah yang pertama nih aku pengen cobain, kalau di Medan namanya biasanya liong tofu ya. Ini macam-macam isinya, antara lain ada tahu, ada bakso, ini digabung kayak begini nih ya. Terus ini ada fukian, terus ada tauge, macam-macam. Dan aku mau cobain, ini kuahnya itu base-nya xiangcu ya. Jadi dia tuh lebih ke gurih, seger, asem gitu. Jadi nggak cuman gurih yang mungkin 1-2 bite sudah selesai makan, ini bakal bikin nagih-nagih lagi. Ternyata dia gurihnya tuh banget, tapi juga segernya banget. Tadi aku kira dia gurih tapi ada seger dikit. Enggak, dia segernya banget juga. Tapi kayaknya asik nih, ada songkit soalnya. Songkit itu nggak cuman seger, dia tuh kasih rasa manis dikit, jadi boleh lah ya. Ini sepertinya asik kalau kita aduk-aduk. Aduk-aduk. Kita cicipin dulu. Yang pertama, bakso tahunya. Nyerap ke dalam tahunya, kuahnya. Jadi gurih, segar, nyerap ke dalam tofunya ini. Jadi tahunya pas digigit muncrat keluar itu, wah enak banget. Terus ini togenya tuh nggak terlalu matang, jadi dia kayak tengah-tengah matang, jadi masih keras gitu loh, tapi udah nggak lama, enak banget. Aku pingin cobain. Kelihatannya kuahnya mirip, tapi ternyata bukan. Dia ini adalah kuah herbal. Kalau yang tadi itu base-nya lebih ke xiangcu, seger, gurih. Ini herbal. Nah kalau aku di rumah, misalnya sakit atau apa, itu suka banget dibikinin yang herbal-herbal kayak gini ya. Karena dia ini ada macam-macam ya. Ini ada kamco, ini ada Chinese dates, kalau aku bilangnya Chinese dates. Ini adalah kurma, tapi kenapa kurma bentuknya seperti ini, nggak kayak kurma Timur Tengah? Karena ini adalah kurma dari China. Dia bagus banget untuk kesehatan, tapi biasanya herbal-herbalnya ini tuh bukan untuk dimakan. Tapi kuahnya, ya ini herbal-herbal ini sebenarnya adalah menyatakan bahwa herbal ini asli. Dia nggak pakai essence nih, bener-bener asli ya. Sehat banget buat kesehatan, herbal, gurih banget. Tenangnya tuh nggak cuma sampai ke hati, tapi sampai ke jiwa rasanya. Wah, anget lagi, ini masih panas-panas anget gitu. Biasanya kalau nggak pinter bikin kuah herbal, itu dia bisa rasanya tuh kayak obat. Enggak, ini tuh rasanya kayak sop iga yang kayak bener-bener di restoran-restoran China kayak gitu. Ini bener-bener otentik, dan kurang otentik apa di sini ada bebek, tapi bukan bebek, ini bebek imitasi. Tapi lihat tuh, fatty-nya dapet, tahu dari mana? Dari jigli-jigli gitu, dia bisa goyang-goyang, ya kan? Nggak keset gitu loh. Nah, kita coba dulu bebeknya sama kuah herbalnya. Wah, luar biasa. Nggak ada lembut, tapi bertekstur. Sahabat Daai, nggak usah ke China, kesini aja. Karena ini udah persis bangetnya yang di China. Tapi aku lupa sesuatu. Tadi aku sempat nanya juga ke bapaknya, apa ini? Ini adalah Su Yang Ro. Jadi itu artinya adalah kambing, tapi imitasi. Tapi dia di sini, baunya tuh kayak kambing bakar ya, kayak di jalan-jalan. Coba ya. Di awalnya kayak nggak kerasa, tiba-tiba di tengah, langsung ada rasa kambing dan rasa smoky bakarnya itu. Jadi di sini ada bebek, ada kambing, semuanya yang diambil dari inspirasi dark meat. Cocok banget buat herbal, cocok banget buat wang sui. Semuanya ini complement each other. Tapi di sini yang paling menggiurkan, ini herbalnya semuanya pasti sudah menyerap ke sini. Wang sui-nya keikut, enggak apa-apa, lebih bagus. Tapi aku bener-bener pingin nyobain lebih, tapi di situ sudah ada yang manggil-manggil. Dari tadi tuh aku kira ini kayak kuah pindang Palembang. Di Jawa Tengah juga ada sih, namanya pindang juga ya, mirip banget. Sama kalau ke Papua, itu makan papeda, biasanya pakai kayak ikan kuah kuning. Mirip juga, cuman ini lebih merah ya. Sama mirip juga sama asam padeh, jadi aku bingung ini apa ya gitu kan. Terus aku tanya ke bapaknya, ini namanya ikan lempah kuning dari Bangka. Makanya kita tuh harus teredukasi, banyak banget ternyata masakan di Nusantara ini yang kita belum explore ya.
Di sini biasanya kalau masakan Bangka itu sangat terinfluence oleh culture Tionghoa. Jadi maka itu isi-isiannya itu mungkin nggak seperti yang kita biasa lihat di masakan Indonesia yang pada umumnya gitu ya. Contohnya di sini ada apa ya? Mirip banget sama jamur kuping. Oh, ternyata ini rumput laut. Ini seaweed. Oh, menarik juga. Tapi memang di Bangka itu aslinya ada seaweednya. Jadi dia tuh memberikan rasa lebih laut, fish. Memang aslinya itu memang pakai rumput laut. Tapi ini pinter banget kalau pakai rumput laut karena ini ikannya bukan ikan beneran, ini ikan imitasi. Jadi rasa fishy ikan yang laut itu dapat dari mana? Ini kuahnya itu bukan dari kaldu ikan, bukan. Ini dari si seaweed ini, rumput laut. Dan nih ikannya tuh juga bersisik-sisik ya. Tapi ini beneran, percayalah. Ini bukan ikan beneran. Kita cobain ya. Lihat tuh cross sectionnya ya, dia tuh bertekstur. Ini mirip banget sama ikan patin, pindang yang dibuat di pindang itu. Terus tongkol ya. Biasanya itu memang pakai itu, tapi karena ini imitasi, teksturnya juga harus menyerupai dong. Beda kalau kita mau menyerupai ikan halibut misalnya ya, mungkin nggak bisa bertekstur seperti ini karena itu soft ya. Tapi memang dia tuh pakai ikan-ikan yang keset sifatnya. Dan surprise, di sini ada nanas. Coba ya, kita cobain sama nanasnya juga. Asam, manis, segar, pedes jadi satu. Wah, sahabat The Eye, dari tadi kita udah explore, ada yang seger, ada yang gurih, ada yang herbal. Tapi aku baru tahu ternyata Juara Minang ini juga ada snack-snackan kecil nih, kayak bakpao. Tapi bukan bakpao biasa loh. Bakpaonya tuh lucu-lucu banget. Nah, sahabat The Eye, nanti lihat deh ya. Kita akan cobain berbagai macam bakpaonya dia. Tapi ingat, makan enak, makan sehat. Sahabat The Eye, restoran ini benar-benar bikin surprise terus ya. Tadi udah ada Padang, ada Medan, ada Bangka. Sekarang ada perbakpawan macem-macem banget dan it's so cute, semuanya cantik-cantik, especially yang tengah ini ya. Mulai dari yang paling sering sahabat The Eye lihat dulu deh. Ini kita ngomongnya bakpao atau pauce ya kalau dibilang bahasa Mandarinnya. So fluffy. Oh, ini kayak chashu gitu ya. Tapi yang pasti ini bukan chashu beneran nih. Oh, baunya sih persis ya. Kita coba yuk, kita makan, kita kupas dulu. Kita cobain. Lembut. Chashunya kerasa banget ya. Ini tipe yang lumayan kuat nih. Jadi kalau sahabat The Eye suka jalan-jalan di Chinatown yang makannya bener-bener authentic Chinese, ini nih. Ya, hai Angie. Iya kan Pak? Gimana rasanya dari makanan restoran saya? Hari ini saya benar-benar terinspirasi banget. Saya banyak keliling restoran. Tapi pertama, restorannya ini macamnya banyak. Tapi biasanya macamnya banyak. Itu pasti salah satu ada yang nggak enak. Ini enak semua masalahnya Pak. Beneran? Iya beneran. Terima kasih. Saya nggak bohong. Beneran, dan terutama kalau bakpao-bakpaonya gini, ini pertama kali saya lihat jualan di Jakarta. Namanya apa ya Pak ini? Jianpao. Jianpao. Nah, tinggal ini yang belum saya cobain. Apa namanya? Kalau ini namanya shou tao. Shou tao. Tao itu persik. Tao itu persik. Bentuknya persik. Seperti persik. Oh, tapi dalamnya bukan persik. Bukan. Kalau khusus yang ini kita dalamnya ada bermacam-macam rasa. Oh. Emang kalau di China itu dalamnya memang bukan persik atau sebetulnya persik tapi sekarang dimodif. Dia bentuknya sih ditiru jadi seperti persik. Tapi kita buka sekarang. Kayak buka hadiah berasa ulang tahun gitu ya. Apa ini dalamnya? Wah, lembut banget ya sahabat The Eye, lihat tuh. Ya nggak usah dijelaskan, dilihat dari kamera aja udah kelihatan. Pasti yang sahabat The Eye bikin bakpao udah tahu dah. Ini lembut banget. Dikasih garam dikit, bagus nih. Soalnya kalau misalnya manis nggak dikasih garam itu jomplang. Tapi ini balance.
ibaratnya tuh kalau ada sisi-sisinya tuh diharmonisasi sama sisi-sisinya, jadi ini benar-benar harmonius banget. Enak Pak. Ini yang bikin Bapak sendiri atau? Bukan. Ini ada siapa nih? Spesialis kalau saya bilang. Master dari semuanya. Wah, luar biasa. Dia yang memang spesialis sudah bikin bakpao sudah lama. Ya, jadi memang udah ahli lah. Terus ya kan? dia yang bisa menghasilkan teksturnya seperti ini. Tekstur rasa semua dia ya. Terus yang menginisiasi bikin vegetarian itu juga dari beliau atau? Berdua sebenarnya. Berdua. Ya, jadi berdua karena Kenapa, beliau itu bukan orang sini, bukan orang Jakarta. Gitu. Ya, jadi kebetulan saya juga hobi masak. Ya kan, akhirnya kita ya cobalah kita gabungkan, ya kan, kemampuan kita buka sebuah restoran seperti yang hari ini. Bisa kepikir ini vegetarian gitu dan bukan semata-mata Padang, Medan, Bangka, itu apa Pak yang mencetus? Ya, karena kebetulan kami berdua memang sudah lama bervegetarian. Ya kita merasa vegetarian itu sangat baik sekali, ya kan. Karena itu kita mencoba ya kan agar orang-orang lain yang ingin belajar vegetarian bisa merasakan kalau ternyata vegetarian itu enak dan tentunya murah dengan harga yang terjangkau. Bener juga ya. Ya, jadi di satu sisi kita bisa membantu orang, di satu sisi kita juga bisa mencari penghidupan dari sini. Betul-betul. Karena sendirinya memang juga sudah menghidupi lifestyle tersebut ya. Jadi udah biasa juga untuk masak, makan hal tersebut. Ya. Dan Medan, Bangka, taste-nya. Jadi ini taste dapet, healthy dapet, vegetarian dapet gitu. Bahkan mie-nya tadi vegan, luar biasa dah. Tadi saya terkesima banget sama mie-nya tadi, mie Bangkanya itu nomor 1 itu favorit. Setelah Anda makan, saya juga pengen makan tadi. Setelah mendengar komentarnya. Padahal saya ngajak sahabat Ayu untuk kesini, tapi ternyata Pak Alex sendiri yang jadi pengen nyoba lagi ya. Saya pengen nyoba lagi. Saya thank you juga udah menginspirasi kita semua dan sahabat Ayu juga di rumah. Dan terima kasih juga sahabat Daai udah nonton cerita dan rasa sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe Makan Sehat Daai TV. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya sahabat Daai nggak ketinggalan petualangan kuliner lainnya. Dan tentunya sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan terus mencoba berbagai rasa yang berbeda dan pastinya ada cerita di balik rasa itu. Penasaran? Continue watching us terus aja. Dan sahabat Daai ingat, makan enak, makan sehat. Dadah!